Pernyataan sikap Sekretariat bersama atau Sekbel Solo Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Sekretariat bersama atau Sekbel Solo Raya. Alamat Sekretariat Gedung Umat Islam Kateguran nomor 8 Jayangan Serengan Surakarta. Bahwa bangsa yang besar dibangun atas dasar fondasi yang kokoh. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia adalah fondasi berbangsa dan bernegara yang disusun oleh para pendiri bangsa Indonesia. Kebenaran, keadilan, kemerdekaan berpendapat adalah bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, atas penetapan tersangka kepada anak bangsa yang ingin berkontribusi membangun dan memperbaiki bangsa ini, yaitu Roy Suryo, Resmond, dan Dr. Tifa, serta 5 nama lainnya, maka Sekretariat Bersama Solo Raya menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak keras kriminalisasi oleh Polda Metro Jaya kepada masyarakat yang ingin menegakkan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. 2. Meminta Polda Metro Jaya untuk mencabut status tersangka kepada 8 nama karena cacat hukum. 3. Meminta Polri tidak mengkriminalisasi telaah ilmiah yang dilakukan oleh orang yang berkompeten. 4. Meminta Saudara Joko Widodo tidak memanfaatkan permasalahan ijazah ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan segera bersikap negarawan menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. 5. Meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyelidiki dugaan ketidakprofesionalan, transparan, dan objektif dari penyidik kepolisian dalam penanganan kasus ijazah Joko Widodo. 6. Meminta tim reformasi Polri untuk mengembalikan fungsi Polri, memberantas oknum-oknum Polri yang tidak profesional, dan mempersempit kewenangan Polri agar tidak menjadi superpower dalam penegakan hukum. 7. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo karena masih merawat sikap Polri yang tebang pilih kasus, tidak netral dan tidak profesional, tidak transparan dan tidak objektif, serta syarat kepentingan tertentu yang bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 8. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memberikan rasa aman masyarakat dari penegakan hukum yang tebang pilih. Demikian surat pernyataan ini disampaikan, semoga menjadi perhatian. Sekbel Solo Raya, Solo 14 November 2025. Sekretaris Dardio Hasto, Koordinator Presidium Sekbel Solo Raya Dr. Andes Yusuf Suparno. Demikian pernyataan sikap yang saya sampaikan. Semoga ini bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan Dewan dari DPRD Kota Surakarta. Ibu bapak yang kami hormati, terlebih dahulu kita aturkan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT yang pada siang menjelang sore kita dapat hadir di ruang transit DPRD Kota Surakarta dalam keadaan sehat. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Pak Ketua saat ini sudah gerak dan sudah bisa kita komunikasikan, tapi memang kemarin beliau dari rumah sakit dan sudah pulang atau belum saya nggak tahu, karena memang beliau minta tolong enggak untuk ditengok, jadi seperti itu. Kemudian beberapa anggota DPRD memang pada saat ini sedang melakukan tugas dan beberapa ada konsultasi ke Kementerian Luar Negeri terkait dengan efisiensi anggaran. Salam hormat mewakili Pak Ketua dan pimpinan DPRD, tersampaikan kepada Bapak dan Ibu semua.
tentunya kami menyambut baik semua bentuk aspirasi yang seperti ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta, Bapak Injin selaku Sekretaris DPRD Kota Surakarta. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan para anggota beserta sekretariat DPRD Kota Surakarta yang sudah berkenan untuk menerima kedatangan kami untuk silaturahim dan audiensi pada siang hari ini. Dari maksud kedatangan kami pada audiensi siang hari ini akan disampaikan kepada beliau Mustadi Suparno selaku koordinator Sekretariat Bersama Solo Raya. Tekad kami untuk datang ke DPRD Kota Surakarta ini sudah kita sepakati. Awalnya kita mengajukan hari Kamis kemarin bersamaan dengan pemeriksaan ataupun dijadikannya tersangka Bang Roy Suryo, Bang Resmond dan Dr. Tipa maupun yang lainnya. Dan yang jelas permohonan kami nanti terutama dari anggota Dewan di Solo nanti supaya benar-benar bisa mengawasi ataupun mungkin memberikan satu kepada Pengadilan Negeri Surakarta ikut mengontrol dan sebagainya, kalau bisa mendorong. Ini harapan kita nanti akan dilengkapi karena pengacaranya langsung ya menangani adalah beliau Mas Andika, mendorong kalau bisa Jokowi ini bisa hadir. Nah ini kami harapkan entah dengan cara seperti apa menggunakan tupoksinya anggota Dewan, karena ini proses hukum, benar-benar supaya di mata hukum ini sama, siapapun itu mestinya kalau diundang dan lain sebagainya biar datang secara fisik, tidak hanya memutus pengacaranya ataupun wakilnya, tapi bisa datang secara fisik untuk hadir di Pengadilan Negeri Surakarta. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa langsung ketemu dengan Pak Sekwan, tetapi sebenarnya kami ini harapannya adalah ketemu dengan para wakil kami, Pak, yaitu para anggota Dewan, terutama pimpinan. Tetapi karena ada berhalangan ya mungkin kami sudah berterima kasih sudah diterima oleh Bapak selaku Sekwan. Yang pertama menimbang Bapak, jadi kenapa kok kami datang ke DPRD Kota Surakarta, yaitu adalah bahwa DPRD Kota Surakarta adalah lembaga yang istilahnya bisa mengawal dan mengawasi serta melaksanakan check and balance di dalam perjalanan dari administrasi sebuah negara, termasuk juga yang kami yakini adalah ketika perkara kami ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Solo, tetapi kami tidak ingin overlapping Bapak. Jadi ketika DPRD Surakarta ini kami tidak menuntut untuk memanggil Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Surakarta, tetapi kami hanya berharap dan mungkin sedikit meminta bahwa DPRD Kota Surakarta memberikan rekomendasi atau memberikan pernyataan sikap politik bahwa masalah perkara ijazah yang sedang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta ini harus terbuka, ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan ini harus berjalan tanpa adanya intervensi dari tangan-tangan besar. Karena masalah ijazah ini walaupun sepele Bapak, sebenarnya hanya menunjukkan satu lembar ijazah saja, tetapi sudah banyak memakan korban. Kebetulan saya juga dulu adalah
salah satu pembelanya dari Gus Nur dan Bambang Tri. Hanya persoalan yang sepele saja ketika beliau menanyakan sebuah ijazah. Hanya menanyakan itu saja kemudian dipenjara. Jadi kemarin pun kami sudah berkunjung ke KPU meminta data dan lain sebagainya. Tetapi ya seperti itulah datanya. Kemudian kenapa kok ini penting dan perlu kami suarakan ke DPR adalah kalau kami tidak menyuarakan ini ke DPR, kami harus menyuarakan kemana lagi? Sebagai perwakilan rakyat itu adalah tempat kami untuk menyalurkan aspirasi. Maka dari itu Bapak, kami sowan ke sini sebenarnya tujuannya adalah untuk bertemu dengan pimpinan Dewan, tetapi terima kasih sudah ditemui oleh Pak Sekwan DPRD Kota Surakarta untuk membuat pernyataan yang serupa atau dukungan kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjalankan peradilan yang adil seadil-adilnya, seperti yang kemarin juga dijanjikan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa beliau mau untuk membuka ijazahnya di pengadilan. Berkenan untuk menunaikan fungsi dirinya sebagai warga masyarakat yang dalam kedudukan hukumnya adalah sama, sehingga rakyat Indonesia sangat berharap kebesaran hati, kebesaran jiwa Saudara Joko Widodo untuk bisa hadir dalam persidangan di PN Solo. Mewakili emak-emak Solo Raya, di mana melihat kondisi dan keadaan yang berawal dari Solo, saya berharap juga harus berakhir di Solo. Yang ini di DPRD ini saya berharap dengan sangat DPRD lah ini adalah tempat atau penyeimbang dari segala masalah dan permasalahan yang selama ini kami rasakan yang ada kaitannya dengan dikriminalisasikan Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Teman-teman yang ada di DPRD ini untuk memberikan support kontrol, support dan akan perjuangan kami. Maka untuk itu ya saya berharap dengan sangat biar semuanya itu selesai dengan apa yang selama ini teman-teman kami yang sudah dikriminalisasikan selesaikan tuduhan kepada seorang yang ijazahnya palsu. Kalau memang asli itu saya kira seminggu selesai harusnya, tapi ini kok berlarut-larut dan bahkan sampai mengemakan korban. Monggo ikut DPRD ikut bersikap. Saya menyampaikan ini unek-unek saya mewakili teman-teman saya ibu-ibu ya Pak ya, yang merasakan sakitnya melihat kejadian seperti ini. Ya ujung-ujungnya embel-embelnya kayak ijazah juga. Nih ijazahku, kenapa kok harus pakai pengacara, harus pakai mempenjarakan rakyat? Dari aspirasi ini kami bisa mendapatkan respon kira-kira berapa hari? Saya akan komunikasikan. Nanti monggo ada nomor HP yang Mas Gilang sih catat ya, Pak Lata ya. Yang nanti dapat kami komunikasikan atau Mas Andika lah. Siap. Nanti komunikasi kepada panjenengan. Kalau dari si kami layanan birokrasi maupun wali kota, semua bentuk aspirasi itu secepat mungkin untuk dapat ditindaklanjuti.